Setiap tahun baru banyak orang yang bermain kembang api di atas jembatan di sekitar lokasi. Namun diduga kembang api sudah kadaluarsa sehingga tidak mengambang di udara, tetapi jatuh ke kandang ayam dekat rumah salah satu warga, kemudian si jago merah pun dengan cepat menyebar. Pemirsa Silet RCTI, euforia dan kemeriahan malam pergantian tahun baru 2025 kemarin malah menjadi mimpi buruk bagi warga di Jalan Cakung Brain RT 11 RW 06 Cilincing, Jakarta Utara. Kebakaran dahsyat melalap 6 bangunan semi permanen dan 2 perahu nelayan akibat petasan yang jatuh ke salah satu rumah Rabu tanggal 1 Januari 2025 dini hari. Dalam video yang viral beredar di media sosial memperlihatkan suasana mencekam saat kobaran api terus membesar membuat warga setempat panik. Sebanyak 40 personel dan 8 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang baru berhasil dikendalikan setelah sekitar 1 jam. Menurut saksi mata, kebakaran berawal dari kembang api darurat SOS yang biasa digunakan untuk kapal. Setiap tahun baru banyak orang yang bermain kembang api di atas jembatan di sekitar lokasi. Namun diduga kembang api sudah kadaluarsa sehingga tidak mengambang di udara, tetapi jatuh ke kandang ayam dekat rumah salah satu warga, kemudian si jago merah pun dengan cepat menyebar. Ini bahan bakar Awalnya dari kembang api parasut, dari atas jembatan, ada 2 letupan, yang satu ke atas, satu mengarah kemari. Langsung sini api besar, yang biasa untuk di kapal-kapal itu. Sedangkan jembatan sana ratusan orang. Ramai banget Mbak, namanya tahun baru kan pasti selalu ramai di atas jembatan itu, setiap tahun sekalinya. Ya langsung ada ledakan gitu, dia jatuh langsung besar gitu apinya, expire. Barang itu expire, kalau dia belum expire dia kemungkinan jatuh langsung hilang gitu. Ini enggak, begitu jatuh dia langsung ngeluarin api. Di kampung kan karena banyak kabel, kita kan kagak tahu nah arah petasannya mau kemana. Kadang-kadang kan ada rumah yang ibaratnya sekarang tuh udah zaman yang namanya bukan pakai genteng batu, pakai genteng fibernya gampang banget kebakar. Ya kayak gitu, makanya kita harus waspada. Naas, akibat kebakaran di malam yang seharusnya penuh keceriaan itu, sebanyak 15 keluarga harus kehilangan tempat tinggal dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Zulkifli sebagai salah satu korban kepada tim Silet mengaku masih mengingat betapa malam itu menjadi yang paling menakutkan dalam hidupnya. Saat kebakaran, dirinya sedang tidur dan terbangun karena hawa panas. Di usianya yang sudah tidak lagi muda, ia bahkan terluka saat menerobos api untuk menyelamatkan diri. Semua harta bendanya pun hangus, termasuk usaha bengkel, salon, dan tempat menjahitnya. Akibat terkena sembaran api di bagian kepala dan tangan, dirinya juga harus dilarikan ke rumah sakit untuk menerima penanganan medis. Lagi tidur mau begitu, dibangunin sama api. Ini kok panas dikira kipas angin mati. Sekali saya bangun, nggak taunya dinding kamar sebelah udah penuh api. Ditambah lagi sama pintu. Pintu orden itu tuh udah kebakar semua. Jadi saya tuh mau keluar bagaimana, mau begitu. Ya bingung juga saya. Tapi lantaran keadaan mau begitu, saya tuh timbulnya nekat. Udah, api itu saya terobos saja. Baru 3 langkah saya mau begitu, yang kamar saya tempatin ambruk. Jadi 1 menit aja ya saya lambat, korban saya. Tuh, dari opera keluar, saya merasa luka, ya baru ke puskesmas. Bengkel yang tengah
punya anak salon, sebelahnya jahit. Wah, habis semua, yang lengket di badan aja. Ya mungkin kisaran kurang lebih bisa 300. Ini kan pedagang juga, ke perahu juga kena. Nah itu. Yang mahal kan perahu sama pedagang ini. Kalau warga ataupun pihak venue-venue yang mengadakan pesta kembang api lebih berhati-hati dan memperhatikan lingkungan sekitar. Tak hanya kebakaran karena kembang api, malam pergantian tahun baru 2025 juga diwarnai dengan insiden ledakan balon gas di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Peristiwa yang terjadi pada Rabu dini hari itu sempat membuat heboh para pengunjung yang berada di lokasi. Insiden bermula saat waktu tengah malam tiba, perayaan meriah pun terjadi. Di antara yang menghiasi langit, sejumlah balon gas berwarna biru dan putih diterbangkan membawa spanduk bertuliskan Selamat Tahun Baru 2025. Namun, balon berisi gas helium tersebut meledak akibat terkena kembang api hingga menyebabkan kobaran api yang cukup besar di udara. Lautan manusia yang berada di dekat lokasi pun sontak berlarian dan berteriak ketakutan. Pasti kalau tahun baru tuh memang pakai kembang api, ya kan. Cuman kan kembali lagi atau ya itu kan sebetulnya sebuah simbol kebahagiaan, celebrate ya kan. Gitu. Nah, tinggal bagaimana cara kita menyikapi gitu. Jangan sampai akhirnya dari main-main menjadi malapetaka. Akhirnya kan yang rugi diri sendiri, akhirnya kita merugikan orang. Nah, itulah kelalaian itu yang harusnya untuk kedepannya jauh lebih diperhatikan gitu. Tak hanya saat acara pesta kembang api pergantian tahun, kepanikan juga melanda saat selesai acara dan bubaran ribuan orang memadati pintu atau gate untuk masuk ke stasiun MRT. Padatnya lautan manusia akan kembali ke rumah masing-masing, bahkan sampai membuat beberapa orang jatuh pingsan karena berdesak-desakan. Meski begitu, sigapnya pihak berwenang di lokasi berhasil mengatasi situasi sehingga tidak ada korban yang sampai terluka dan seluruh warga bisa pulang dengan selamat. Dari saya sebagai orang tua aja bahwa sebetulnya kita boleh mengungkapkan rasa bahagia kita atas sesuatu, baik itu tahun baru atau apalah juga, tapi tentunya dengan cara yang wajar yang tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan lingkungan, tidak merugikan alam, tidak merugikan orang-orang di sekeliling kita.